Oke, ya langsung aja. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini warga MGMP IPS Kabupaten Bojonegoro maju satu langkah mengikuti teman-teman MGMP yang lainnya untuk melakukan pertemuan daring menggunakan aplikasi Zoom yang insya Allah nanti pertemuan ini akan membawa manfaat karena nanti akan disampaikan oleh dari Pak Eko Prasetyotomo. Nah, ini sekedar informasikan bahwa Pak Eko beberapa waktu yang lalu sudah mengikuti pelatihan daring yang diselenggarakan oleh P2TK PKN, IPS PKN. Nah, untuk insya Allah nanti akan memberikan desain pembelajaran daring dan luring. Nah, dan ini tentu sangat kita perlukan pada masa pandemi ini. Karena sudah dipastikan bahwa pada tahun ajaran 2020-2021 itu lebih banyak kita akan daring ya, karena siswa atau peserta didik tidak boleh masuk, belum boleh masuk ya. Ini kepastian itu didapat kemarin ya. Saya bersama Pak Zeni ada panggilan, ada undangan dari MKKS untuk membuat format RPP daring. Ya, itu sekilas tentang materi yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan pada pagi ini, jadi nanti ada beberapa hal yang harus kita ikuti ya, kita patuhi. Kita akan ada peraturan agar nanti pelaksanaan kegiatan ini kita namai webinar. Jadi website seminar seperti itu. Yang pertama, nanti kegiatan akan ada beberapa yang sudah siap. Satu pemateri yaitu Pak Eko. Ya, ketika pemateri menyampaikan materinya, posisi Bapak Ibu mikrofonnya harus di-mute-kan atau dimatikan atau ada tanda mikrofon disilang merah, berwarna merah dan disilang. Nah, agar nanti tidak ada suasana gaduh. Sekali lagi mikrofonnya dimatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kalau mungkin punya masalah mengenai suara atau audio dan yang lainnya bisa menggunakan fasilitas chatting, ya, chat. Nah, seperti chat yang kalau di laptop itu ada di sebelah kanan kita. Nah, itu nanti di situ ada fasilitas chat, nulis. Di fasilitas chat itu bisa digunakan untuk bertanya juga, menyampaikan kabar atau bertanya sesuatu kepada yang lainnya. Itu menggunakan aplikasi atau fasilitas chat. Nah, setelah pemateri menyampaikan materinya, nanti akan ada waktu ya, Bapak Ibu untuk menanyakan sesuatu. Nah, nanti akan bergantian ya, dengan cara mikrofonnya dinyalakan atau di unmute, sehingga nanti bisa terdengar semuanya. Ya, itu saya di sini sebagai tuan rumah ya, atau sering disebut host ya, yang menyelenggarakan atau yang mengatur jalannya kegiatan pada pagi ini. Itu aturan-aturan yang kita akan laksanakan. Nah, semakin Bapak Ibu melaksanakan atau mematuhi aturan itu, nanti kegiatan ini akan berjalan dengan lancar. Nah, hari ini sebetulnya nanti akan dipandu oleh moderator ya, harusnya ada moderator. Nah, kemarin yang sudah dipercaya untuk menjadi moderator Pak Anto itu tadi pagi karena sekolahnya membutuhkan tenaganya untuk katanya menggeladak murid ya, untuk murid baru itu, maka beliau tidak bisa menjadi moderator. Jadi untuk hari ini langsung saja saya sebagai tuan rumah yang baik langsung sekaligus memandu jalannya kegiatan ini, sehingga nanti bisa menghemat tenaga dan waktu. Ya, baik Bapak Ibu, itu singkat ya. Oh ya, sebelumnya marilah acara ini kita buka dengan bacaan
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ya, baik. Untuk menyingkat waktu, berikutnya saya persilakan untuk Pak Zaini untuk menyampaikan sambutannya selaku Ketua MGMP mewakili pembina MGMP yang kebetulan juga ada acara MKKS. Ya, oke, silahkan Pak Zaini, waktu sepenuhnya saya beri waktu 10 menit ya. 10 menit saja. Nanti kalau lebih saya cut ya, karena nanti berhubungan dengan penghematan. Ya, silakan. Keren lah. 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, materi kita Pak Eko Prasetyo Utomo yang berbahagia. Saya senang sekali kita webinar Azini. di dalam Mohon Pak Zaini dinyalakan mic-nya ya. halo. Ya, lanjut. Yang pasti ini adalah kegiatan yang sebagai pengganti pertemuan rutin yang kita adakan tiap bulan. Mudah-mudahan nanti kalau ini lancar, materi-materi berikutnya ini juga akan lancar. Karena Pak Eko ini sebenarnya sudah siap untuk 3 kali session. Biasanya kemarin pas kita pertemuan di Kalianyar itu ya. Sekali lagi selamat untuk webinar, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Eko nanti sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk materi hari ini yaitu desain pembelajaran. Dari saya, selamat berwebinar. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan oleh kepada Pak Zaini selaku Ketua MGMP. Berikutnya, berikutnya waktu sepenuhnya saya berikan ke Pak Eko Prasetyo. Silakan. Ya, monggo Pak Eko, mikrofonnya dinyalakan. Di Pak Eko. PPT-nya sudah muncul ya? Belum. Baru mulai ini. Sudah muncul, Pak? Belum muncul. PPT sudah Belum. Oh ya, ini sudah muncul. Aku kan nggak pakai gini. Aku berarti nggak bersuara tau nggak? Jangan mau nggak bersuara. Pak Eko, dinyalakan mikrofonnya Pak Eko. Pak Eko, nyalakan mikrofonnya. Mohon Bapak Ibu peserta mematikan mikrofonnya. Kita bisa ikuti pemaparan dari Pak Eko. Sambil menunggu Pak Eko menyiapkan PowerPoint-nya, PPT-nya, mohon Bapak Ibu saat pemateri menyampaikan materinya, mikrofon di-mute-kan atau dimatikan, disilang merah. Ya. Jadi yang terdengar hanya suara Pak Eko. Nah, ya, kita selanjutnya saya serahkan ke Pak Eko kembali.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PPT sudah muncul semua, ya? Ya, sudah Pak Eko. Masuk. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Zaini selaku Ketua MGMP IPS Kabupaten Bojonegoro, Bapak Ibu rekan pengurus yang hari ini sudah memfasilitasi kegiatan webinar sebagai kegiatan perdana MGMP IPS Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan Zoom. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebetulnya ini adalah kewajiban saya kepada Bapak Ibu semua, rekan-rekan Bapak Ibu guru Mapel IPS di wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagai bentuk pengimbasan dari kegiatan diklat yang sudah saya terima selama hampir 2 minggu. Jadi diklat daring. Jadi kalau Bapak Ibu guru kemarin rekan sudah pernah saya share di grup MGMP terkait pendaftaran diklat daring. Waktu itu saya mendaftar dan lolos sebagai satu-satunya perwakilan dari Kabupaten Bojonegoro, seperti itu. Untuk yang pertama, itu materinya, sebetulnya ada empat materi yang kami terima pada saat itu. Untuk materi yang pertama hari ini, yaitu tanggal 24, yaitu tentang desain pembelajaran, nanti dikaitkan dengan penyusunan RPP 1 lembar, masa pandemi COVID ini. Setelah itu, kalau nanti ada pertemuan selanjutnya, kalau kebetulan nanti saya yang diberikan kesempatan lagi ya, tentang bagaimana mengembangkan inovasi media pembelajaran. Itu untuk materi yang kedua. Sedangkan untuk materi yang ketiga, yaitu pengembangan instrumen penilaian. Jadi di sini penilaian secara HOTS. Dan yang terakhir yaitu tentang pendidikan abad 21 yang dikaitkan dengan mata pelajaran IPS. Baik. Nah, ini. Jadi sebetulnya, roh dari K13 itu adalah dari kesemua model pembelajaran yang sudah kita pelajari secara mandiri, kita dalami. Jadi sebetulnya itu payung utamanya yaitu pendekatan saintifik. Jadi sebenarnya kita meyakinkan kepada anak-anak kita bahwa ilmu yang mereka peroleh, jadi materi yang mereka peroleh itu adalah sudah menggunakan pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah itu apa? Di sini bahwa pendekatan ilmiah ketika anak mempelajari sebuah materi, mereka tidak sekonyong-konyong, artinya tidak langsung belajar tentang materi itu, tetapi di sini ada metode yang sebenarnya ada tahap-tahap yang mereka lalui. Jadi di sini menggunakan metode yang utama dari metode ilmiah ini adalah pencarian harus didasarkan pada bukti-bukti, objek yang dapat diobservasi, empiris, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik. Nah, sebenarnya scientific approach di sini, pendekatan saintifik itu kan ada 5 langkah. Yang pertama mengamati, menanya, mengolah informasi, mengasosiasi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Nah, kaitannya dengan pembelajaran kita saat ini, yaitu di masa pandemik ini, kita di sini kan ada yang daring dan ada yang luring. Nah, bagi yang daring di sini, kegiatan mengamati, guru bisa menggunakan fasilitas video, gambar, dan sebagainya, atau dengan menggunakan objek yang otentik di sini, baik permasalahan dan sebagainya, yang bisa digunakan anak sebagai proses pengamatan, yang nantinya bisa dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari, seperti itu. Dari proses pengamatan itu, anak-anak nanti kita dorong untuk bertanya tentang sebuah permasalahan, entah konsep, fakta, dan generalisasi seperti itu. Setelah itu, anak-anak mengolah informasi dengan sebelumnya, anak-anak mencari dulu data-data dan sekaligus mengolahnya menjadi sebuah informasi. Dari apa yang mereka amati, apa yang mereka tanyakan, setelah itu mereka memperoleh data, selanjutnya anak-anak mengasosiasikan.
mengkaitkan di sini ada berpikir kognitifnya. Jadi siswa mengasosiasikan materi-materi, pengamatan-pengamatan, dan pertanyaan yang mereka ajukan dalam sebuah bentuk hasil. Dalam hal ini bisa hasil karya, penugasan, dan lain-lain. Dari hasil temuan itu nanti bisa dikomunikasikan kepada rekan-rekannya. Nah, dari scientific approach ini, pendekatan saintifik ini, yang pertama nanti kita bisa menggunakan model discovery learning. Sebenarnya ada sebuah pertanyaan, Pak, apa bedanya discovery learning, inquiry, dan problem solving? Karena di sini sama-sama menggunakan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar siswa kita. Bedanya adalah kalau discovery learning di sini ini hanya untuk penemuan konsep sebuah materi. Beda dengan problem solving, kalau problem solving di sini dia sudah memberikan sebuah kontribusi, sebuah pemecahan masalah. Tetapi discovery learning tidak sampai di situ. Dia hanya untuk penemuan konsep siswa akan sebuah materi. Sedangkan inquiry ini lebih rumit lagi. Inquiry ini melalui sebuah penyelidikan yang prosesnya lama, karena di sini ada hipotesis yang harus dijawab oleh siswa, karena hipotesis di sini kan masih dugaan sementara dan harus dibuktikan seperti itu. Jadi tahapannya di sini discovery learning itu hanya ada pada tahap sampai pada penemuan konsep. Kalau inquiry itu lebih mendalam, sedangkan problem solving ini juga mendalam, tetapi dia sudah memberikan sebuah kontribusi. Kalau discovery learning, seperti yang sudah Bapak Ibu rancang, biasanya di RPP, sama sebetulnya kalau discovery learning, kalau masa pandemik seperti ini, ya kita memberikan stimulus kepada siswa dulu, di RPP-nya itu nanti. Stimulusnya sama, bisa berupa video, gambar, bisa berupa yang lainnya, bisa dari permasalahan, dari koran, dan sebagainya. Setelah itu anak-anak membuat problem statement-nya, orientasi masalahnya, di situ apa sih, masalah apa yang perlu digali. Setelah itu anak mengumpulkan data, untuk tahap yang ketiga. Tahap yang keempat, yaitu data tersebut diproses. Dan yang kelima, ini adalah bagian terpenting dari peran guru, yaitu membimbing anak untuk memverifikasi apakah data yang sudah dikumpulkan dan yang sudah diproses, diolah, itu apakah sudah sesuai dengan materi atau kajian ilmu yang terkait. Setelah itu, siswa dengan guru bisa menyimpulkan secara umum seperti itu. Jadi di sini nanti kalau dengan menggunakan discovery learning, kaitannya dengan pembelajaran daring, cukup stimulus di sini. Kalau Bapak Ibu guru menggunakan media sederhana, Bapak Ibu bisa menggunakan WhatsApp misalnya yang dimiliki oleh siswa, yang dipastikan siswa sudah mempunyai WhatsApp. Di situ Bapak Ibu guru bisa mengirimkan di grup kelasnya, yaitu sebuah video, entah gambar, dan sebagainya. Setelah itu diskusi singkat saja. Setelah itu anak-anak melakukan orientasi masalah dengan mengajukan pertanyaan sederhana saja, 1 sampai 2 seperti itu. Setelah itu Bapak Ibu guru memfasilitasi dengan memberikan link-link terkait materi, sumber, dan sebagainya yang bisa digunakan oleh siswa kita dalam mengumpulkan data dan memproses data. Nanti contoh RPP-nya ada di belakang, seperti itu. Kita problem based learning di sini, yaitu suatu model pembelajaran di sini dengan menggunakan masalah nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir dan keterampilan pemecahan masalah di sini. Sebenarnya kalau tahap problem based learning ini untuk IPS, itu hanya nanti muaranya tidak sampai pemecahan masalah di lapangan. Hanya sampai pada sebuah saran-saran dan sebagainya. Contoh misalnya kalau pada materi yang terkait dengan lingkungan, misalnya seperti itu, kalau ada materi tentang pencemaran lingkungan, maka di sini untuk problem based learning-nya
hasil akhirnya bukan berarti anak-anak harus bisa memecahkan bagaimana pencemaran lingkungan itu bisa diatasi. Itu terlalu berat kalau untuk anak-anak kita SMP. Jadi kalau untuk anak-anak SMP kita hanya pada sampai ke saran-saran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pengambil kebijakan. Contoh misalkan anak-anak tugas akhirnya membuat surat yang ditujukan kepada dinas lingkungan hidup dan sebagainya seperti itu. Jadi untuk problem based learning-nya untuk materi IPS pada jenjang SMP ini tidak sampai pada tahap bagaimana anak-anak menyelesaikan sebuah masalah yang ada di lingkungan sekitarnya, tapi hanya sampai pada saran-saran seperti itu. Nah, tahapannya di sini sama seperti yang sudah Bapak Ibu susun biasanya dalam sebuah RPP, dimulai dari orientasi masalah. Di sini sama, kalau nanti dalam pengembangan RPP, Bapak Ibu nanti orientasi masalahnya bisa dengan menggunakan video dan sebagainya tadi. Setelah itu mengorganisasi kelas di sini, karena di sini kita kelasnya daring, maka di sini mengorganisasikan masalahnya bisa di sini dengan nanti diskusi. Kalau bisa dengan menggunakan Zoom, maka di sini lebih bagus. Tetapi kalau tidak bisa, bisa kita diskusi dengan WhatsApp. Cukup anak-anak guru memberikan bahan untuk diskusi, anak-anak mengemukakan masalah melalui komentar-komentar mereka, pendapat mereka pada WhatsApp seperti itu. Nah, setelah itu penyelidikan individu atau kelompok di sini sebenarnya karena di sini problem based learning, maka saya sarankan sebetulnya Bapak Ibu guru mempunyai modul atau diktat yang bisa digunakan sebagai panduan oleh anak-anak dalam melakukan penyelidikan baik individu atau kelompok. Kalau ada pertanyaan, Pak, kalau masa sekarang ini daring, dengan menggunakan daring, apakah bisa kelompok? Bisa dengan menggunakan kelompok. Jadi minimal anak-anak terhubung dengan via WhatsApp, dan nanti kelompoknya itu saling istilahnya menyempurnakan tugas yang menjadi tugas kelompok mereka seperti itu. Setelah itu anak-anak mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini hasil karyanya nanti bisa dengan menggunakan, kalau saya kemarin dengan gambar seperti itu, karena materinya sejarah saya menggunakan gambar. Tetapi kalau materinya geografi dan sebagainya, ekonomi, anak-anak bisa dengan surat dan sebagainya, atau karena di sini kita meminimalisir anak untuk keluar dari rumah, karena anak-anak kan harus standby di rumah, belajar dari rumah, untuk menghindari kerumunan dan sebagainya, cukup dengan surat atau sebuah video. Nah, seperti itu. Atau poster juga bisa. Jadi untuk mengembangkan hasil karyanya ini boleh karya, tetapi yang spesifikasinya tidak membuat anak keluar dari rumah untuk membutuhkan perlengkapannya. Jadi bisa video, poster, ada surat, terus ada bisa melalui ilustrasi gambar, dan sebagainya. Setelah itu kita tahap yang terakhir yaitu kita mengevaluasi pembelajaran apakah sudah sesuai atau belum. Ini untuk yang problem based learning. Nah, sedangkan untuk yang terakhir di sini project based learning-nya di sini kita seperti ketahui kalau project based learning di sini kalau kita memakai model pembelajaran ini tidak membutuhkan waktu yang singkat. Sebetulnya ini cocok juga untuk masa daring. Project based learning kita memberikan project kepada siswa sesuai dengan materi yang sudah kita tentukan seperti itu. Nah, tahapannya yang pertama yaitu mengembangkan pertanyaan kunci. Jadi di sini sebetulnya apa yang ingin dijadikan sebuah proyek dari itu. Tahap yang kedua menyusun proyeknya. Proyek apa yang disepakati. Di sini guru dan siswa kalau kita menggunakan versi daring dengan menggunakan moda yang sederhana yaitu WhatsApp. Jadi di sini kegiatan diskusi di sini cukup dengan WhatsApp tersebut, anak-anak bisa mengemukakan pendapat di WhatsApp tersebut. Tetapi kalau Bapak Ibu guru, kalau siswanya sudah terinstall Zoom, tidak apa-apa. Tetapi
tergantung kebutuhan juga, karena tidak sedikit mapel yang menggunakan pembelajaran daring atau online, sehingga kita juga pertimbangkan paket data yang dimiliki oleh siswa kita. Untuk memonitor perkembangan proyek, Bapak Ibu guru di sini bisa mengecek secara berkala melalui WhatsApp atau pertemuan rutin dengan aplikasi Zoom untuk mengetahui sejauh mana proyek yang anak-anak sudah lakukan. Seperti itu. Jadi untuk memonitor kita bisa menggunakan WhatsApp, itu yang paling sederhana, atau dengan menggunakan Zoom seperti itu apabila sudah terinstal. Setelah itu Bapak Ibu guru untuk menilai hasil proyek di sini bisa melalui laporan. Laporannya itu nanti bisa dikirim melalui WhatsApp juga, atau Bapak Ibu bisa menyediakan Google Form di situ. Nanti anak-anak bisa langsung upload dan nanti bisa terkumpul, tidak tercecer kalau kita menggunakan Google Form di situ untuk menilai proyek yang sudah disusun oleh siswa. Setelah itu apabila sudah menilai di sini untuk naskahnya, boleh Bapak Ibu bisa menilai anak-anak dalam bentuk presentasi. Presentasi bisa dengan menggunakan Zoom, jadi nanti anak-anak bisa presentasi dengan PPT secara berkelompok itu, anak-anak presentasi saling bergantian ketika mereka mempresentasikannya. Sama seperti ketika kita di kelas, kalau ada kelompok yang tampil, anak-anak presentasi bergantian sama, tetapi kalau di sini kita via Zoom gantiannya, kalau di kelas kan kita langsung tatap muka. Evaluasinya bisa menggunakan Zoom boleh atau dengan menggunakan WhatsApp seperti itu. Nah, berikut ini salah satu contoh yang sudah saya buat kemarin untuk pembelajaran luar jaringan atau luring, karena saya daring secara terus-menerus mulai dari Maret, April, Mei, saya bisa daring secara terus-menerus karena sesuai dengan hasil angket, ternyata konsumsi anak untuk paket data yang mereka lakukan selama masa pandemi ini terbatas juga. Sehingga saya membuatkan ini sebenarnya sebuah modul di sini. Modulnya di sini nanti anak-anak bisa mengerjakannya secara luring di luar jaringan. Jadi modul ini saya share di grup kelas, di WhatsApp kelasnya. Jadi dari situ anak-anak nanti secara berkala, mereka belajar secara mandiri dengan menggunakan modul ini. Jadi mulai masa praaksara, Hindu-Buddha, dan ada yang masa Islam. Sedangkan di sini saya sudah siapkan di sini mengenal negara-negara ASEAN, ini adalah untuk nanti kelas 8 semester 1. Saya sudah siapkan modulnya sehingga mereka nanti ketika belajar di luar jaringan, belajar secara mandiri, mereka mempelajari modul yang sudah saya buat, seperti itu. Kenapa di sini saya buatkan, saya ambil contoh untuk yang negara-negara ASEAN, seperti kita ketahui, anak-anak di sini kan buku paket itu kan milik sekolah. Nah, ketika buku paket nanti itu dikembalikan, otomatis mereka kan tidak mempunyai semacam artefak atau hasil karya tentang negara-negara ASEAN. Sebenarnya negara-negara ASEAN itu berapa sih jumlahnya, meliputi negara mana saja. Nah, modul di sini saya siapkan untuk yang negara-negara ASEAN ini, anak-anak nanti bisa melakukan penyelidikan secara sederhana, menghimpun data dan mengolahnya, informasi tentang negara-negara ASEAN. Karena seperti kita ketahui, kalau di buku, itu kan ada beberapa yang harus disesuaikan. Misalkan di contoh buku itu ada informasi tentang Perdana Menteri Malaysia. Nah, Perdana Menteri Malaysia tersebut di buku dengan yang kondisi sekarang itu kan berbeda. Siapa sih Perdana Menteri Malaysia yang sekarang? Nah, tentu di sini butuh penyesuaian-penyesuaian, maka saya buatkan modul Jelajah Nusantara ini sebagai medianya untuk mengenal negara-negara ASEAN. Ini untuk yang luring. Jadi, pada pertemuan pertama, saya menggunakan WhatsApp, kita diskusi sederhana dengan menggunakan WhatsApp tersebut.
melalui proses kalau kita pakai pendekatan saintifik, anak-anak saya berikan stimulus tentang salah satu video negara-negara ASEAN. Di situ nanti anak-anak menanya tentang negara-negara ASEAN. Setelah itu anak-anak mengumpulkan dan mengolah data, yaitu dengan menggunakan media ini. Jadi anak-anak mengumpulkan data, ditulis di media ini, di Jelajah Nusantara ini, di dalamnya di situ. Setelah itu anak-anak mengolah datanya juga hasilnya ditulis di situ. Nah, nanti kalau ini sudah selesai, anak-anak nanti bisa mengkomunikasikan dengan cara, kalau saya menggunakan WhatsApp, berarti nanti kita diskusi sederhana dengan WhatsApp, atau nanti kalau Zoom, maka anak-anak mempresentasikan secara sederhana apa yang mereka temukan tentang negara-negara ASEAN. Jadi sebenarnya saya sarankan untuk Bapak Ibu rekan guru IPS, mumpung sekarang ini mungkin agak sedikit longgar, maka Bapak Ibu guru bisa membuat sebuah modul sederhana yang nanti bisa anak-anak pelajari dan anak-anak bisa dibuat laporan di situ tentang apa sih negara-negara ASEAN. Nah, untuk yang luring yang kedua, anak-anak saya buatkan sebuah video. Ini video yang sudah sering saya share di grup MGMP IPS. Saya buatkan di sini anak-anak video scribe. Jadi anak-anak ini video saya buat, video scribe-nya. Lalu saya upload di YouTube. Anak-anak tinggal saya instruksikan untuk belajar melalui YouTube tersebut, video tersebut, dengan mengakses linknya yang sudah saya share melalui grup WA. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat, di situ sebenarnya di bagian bawah anak-anak sudah saya wajibkan untuk memberikan komentar terkait dengan video yang terkait. Komentar, like, dan sebagainya. Jadi anak-anak komentarnya juga tentang video. Seperti contohnya yaitu video Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia bagian pertama di sini. Ketok. Iki Rupanya ada gangguan teknis sehingga audionya tidak benar. Sambil menunggu Pak Eko kembali. Ini mungkin yang baru datang silakan selamat bergabung. Vivo 1819. Ini mestinya langsung dinamai, tapi nggak apa-apa. Sambil kita sama-sama belajar ya untuk memanfaatkan Zoom untuk kegiatan pertemuan daring ini. Ini pertemuan yang pertama dan sepertinya lancar. Kita sudah melewati masa-masa aman, jadi aman dari 40 menit. Nanti diperkirakan ini bisa sampai selesai. Sambil menunggu Pak Eko kembali on, mungkin Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir yang sudah saya share linknya. Akan link itu diklik untuk mengisi daftar hadir. Ya, saya coba unggah lagi daftar hadirnya. Monggo dipun klik daftar hadir itu diisi. Ya, di situ ada nama, NIK, asal sekolah, nomor telepon WA, dan tanda tangan. Ini rupanya Pak Eko masih kesulitan bergabung ini. Pak Eko masih kesulitan bergabung. Ya, sambil menunggu Pak Eko memperbaiki jaringannya, memperbaiki jaringan. Kalau Pak Eko nggak bisa, berarti Pak Zeni nggak bisa. Halo Pak Zeni, apakah SMT jaringan internetnya terputus?
masih ada gangguan. Sambil menunggu Pak Eko masuk kembali, Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir di chat. Daftar chat itu ada link daftar hadir. Ya. Pak Eko. Oh ya, sambil menunggu. Pak Nardi. Ya. Pak Eko nanti diatur ya share itu apa materi di grup WA saja enggak apa-apa. Oh ya, ini. Soalnya kan juga ada gangguan. Oke, baik, karena ada gangguan nanti materi mungkin akan di-share oleh Pak Eko di grup WA. Ya, nanti bisa dipelajari dan nanti mungkin bisa ditanyakan lewat grup ataupun lewat jalur pribadi WA Pak Eko. Ya, sambil menunggu Pak Eko, ya silahkan kalau mau apa gitu menyampaikan apa, tapi usahakan ini bergantian ya, bergiliran pengalaman apa begitu. Sehingga nanti ada manfaat untuk teman-teman yang lain sambil menunggu Pak Eko. Tadi saya janjikan Pak Topan, ya. Pak Topan untuk menyampaikan sesuatu tentang pengalamannya selama ini. Mungkin Pak Topan yang sehari-harinya mengisi grup kita, meramaikan grup kita, nanti akan menyampaikan bagaimana dia mendapatkan link seminar se-Indonesia itu seperti apa, pengalamannya mungkin bagi Pak Topan hal yang biasa ya, tapi bagi kita mungkin yang perlu luar biasa. Gimana Pak Topan? Bisa menyampaikan? Oh, sinyalnya megap-megap. Tapi suara Pak Topan jelas kok. Jelas Pak, suaranya jelas. Jelas suara Pak Topan, monggo Pak Topan. Silakan kita beri waktu untuk Pak Topan untuk menyampaikan informasi yang berguna bagi kita, sangat berguna. Hubungannya dengan kegiatan kita dalam kegiatan pembelajaran. Ya, waktu sepenuhnya saya berikan ke Pak Topan sambil menunggu Pak Eko. Silakan Pak Topan. Sinyalnya megam-megam ya, aku nih sekolahnya. Jelas, Topannya alasan, jelas. Jelas Pak Topan suaranya, monggo. Teman-teman disemangati untuk Jujur. dalam. Nah, absen gimana? Partisipan sama gimana? Saya belum Ada pernah. partisipan, monggo jenengan klik toh, diklik nanti terus diklik lagi, nanti akan ada chat apa itu linknya untuk absen ada. Di buku nggak ada ya? Saya share lagi ya. Share lagi monggo ada. Share lagi. Share grup WA ya Pak. Oh, saya grup WA ya, boleh. Usul yang bagus dari Pak Topan. Oh iya, silakan Pak Topan. Pak Topan. Gini Pak, untuk mengisi ini kan teman-teman banyak juga tidak gabung. Baiknya di-share di grup WA saja biar yang lain juga ikut ngisi ya. Oke, siap. Soalnya untuk pelaporan harus ada daftar hadirnya toh. Ya, risikonya nanti beberapa teman yang tidak ikut webinar juga ikut mengisi daftar hadir ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa itu. Untuk kepentingan itu sertifikat kan. Ya. Pak Topan mana Pak Topan? Pak Nardi. Pak Topan, ayo. Pak Nardi mana Pak Nardi? Ayo Pak Topan. Pak Topan. Teman-teman disemangati. Sampai ngomong kita nonton gitu. Materinya Pak Topan. Topan, jalan Topan. Jelas. Ayo Pak Topan. Saya mungkin materinya tak siap Enggak, Pak Topan, ini sekedar berbagi saja. Pokoknya enggak materi-materinan, pokoknya ngomong pengalaman jenengan apa disampaikan itu loh. Supaya kita ada gambaran, ada bagaimana caranya bisa eksis di grup di WA yang banyak itu, bagaimana memperoleh materi, memperoleh perangkat, belajar dan sebagainya, itu bisa disampaikan kepada teman-teman. Itu Pak Topan, jadi nggak usah pakai PowerPoint, nggak usah pakai cerita. Nah, sambil menunggu Pak Eko masuk. Itu Pak Topan, silakan. Ayo Pak Topan. Pak Topan, ayo. Ayo Pak Topan.
Ya, kita sudah melewati 1 jam lebih ya, berarti kita berhasil menggunakan aplikasi Zoom free untuk lebih dari 40 menit. Nah ini kabar yang baik, berarti minggu depan kita bisa melaksanakan lagi dengan materi yang lebih banyak lagi. Mungkin Pak Topan bisa bersiap-siap untuk minggu depan. Kalau hari ini mungkin ya berkeberatan, ya kita hargai, jadi kita nggak bisa memaksa beliau, tapi sebetulnya kita sangat berharap ya, karena dia Ayo Pak Topan. aktivis WA. Nah, di sini mungkin kita bisa menggunakan berguru pada Pak Topan. Ya, silakan absen bisa dibuka di WA juga bisa, di chat juga bisa. Bu AC mungkin bisa menghubungi Pak Topan, Pak Eko ya. Apakah kendala beliau atau memang ada urusan yang mendadak sehingga tidak bisa melanjutkan. Memang kendalanya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau kita daring ya kendalanya internet. Oh iya Pak Eko sudah bisa masuk. Nah, silakan kita kembalikan ke Pak Eko. Ya, monggo Pak Eko. Mikrofonnya Pak Eko masih belum. Iya, submit. Nyala. Video Pak Eko nggak nyala? Ya, mikrofonnya. Mikrofonnya Pak Eko belum nyala, Pak. Nah, Belum nyala. Ya, Pak Eko sudah berusaha masuk kembali. Nah, ya, silakan Pak Eko. Kurang gede. Dulu. Nek kurang gede tak jupun noson. Iya. Nek kono, nek kan putih. Tes. Halo Pak Nardi. Ya siap. Lanjutkan Pak Eko. Lah kok internet sekolah mati? Nah iya piye? Berarti gak iso terus ki? Sudah lanjut nyala kok. Oh ya udah, sudah kelihatan. RPP-nya sudah tampil, slide-nya sudah tampil? Belum. Nah ini sudah. Nah ini ya. Baik, mohon maaf tadi tiba-tiba kok internet sekolah down ini. Jadi sebetulnya kalau nanti kita menyusun RPP, Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk daring kombinasinya. Jadi sebetulnya untuk daring full itu kita juga kasihan sama anak-anak terkait dengan pendanaan paket seperti itu, karena anak-anak kan ada 11 mapel ya yang harus mereka ikuti dan hampir keseluruhannya menggunakan daring seperti itu. Jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu rekan guru IPS menyusun sebuah modul nanti yang bisa digunakan anak-anak belajar secara luring, jadi di luar jaringan seperti itu. Pada slide yang saya tampilkan ini anak-anak kita fasilitasi untuk pembelajaran IPS dengan daring kombinasi, yaitu dengan menggunakan WhatsApp bisa, itu yang paling minimal, dengan menggunakan Zoom, ditambah kita membuat sebuah modul yang bisa nanti
digunakan anak-anak belajar secara luring atau di luar jaringan. Jadi anak-anak di sini tidak nanti pembelajarannya tidak keseluruhannya daring, kasihan terkait dengan pendanaan paket tadi, data tadi. Jadi anak-anak bisa dengan kita lengkapi dengan modul. Yang kedua, bisa kita lengkapi dengan sebuah media video yang anak-anak bisa akses melalui YouTube channel kita. Atau kalau tidak bisa, video tersebut kita share melalui WhatsApp. Jadi anak-anak bisa download video tersebut dan bisa diputar mereka melalui HP. Jadi ada sedikit penggunaan dana untuk paket itu. Kalau untuk penilaian, Bapak Ibu paling sudah menggunakan semua, yaitu menggunakan Google Form seperti itu. Saya tampilkan dulu untuk RPP-nya. Untuk lembar RPP-nya sudah tampil, nggih? Ya. Untuk RPP 1 lembar, ya. Jadi di sini adalah contoh RPP 1 lembar yang sudah saya gunakan kemarin, yang kebetulan materinya yaitu untuk kelas 7, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Jadi di sini sebenarnya sederhana saja, tidak perlu terlalu rumit. Untuk tahap persiapan di sini, guru memberikan instruksi melalui WhatsApp group kepada siswa tentang materi yang akan mereka pelajari. Jadi WhatsApp group di sini hanya sebuah option. Kalau murid-murid Bapak Ibu semua punya Zoom, bisa dengan menggunakan Zoom. Jadi untuk pertemuan pertama di sini instruksi bisa diberikan melalui media WhatsApp atau media Zoom seperti itu. Pak Eko, mikrofon dinyalakan. Mikrofonnya dinyalakan. Ya, ini karena teman-teman yang lainnya pada dinyalakan jadi ramai, saya matikan semua. Yuk, Pak Eko, mikrofonnya dinyalakan. Mikrofon Pak Eko. Sudah ya? Oke, sudah. Lanjut. Sebentar, saya buka dulu. Baik, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan pembelajaran, untuk tahap persiapan di sini, saya di sini memberikan instruksi kepada siswa saya dengan menggunakan WhatsApp group. Kebetulan saya kemarin tidak menggunakan Zoom sama sekali. Karena kemarin masih tahap nah, ini ya. Daring kombinasi 1 lembar. Nah, di sini kebetulan saya kemarin tidak menggunakan Zoom sama sekali karena pada saat awal pandemi saya sudah menyebarkan sebuah angket kepada siswa saya terkait dengan bagaimana pendanaan mereka tentang internet, terus kepemilikan mereka HP dan laptop. Setelah itu bagaimana dengan sinyal yang mereka peroleh, apakah sulit atau lancar, dan sebagainya. Nah, jadi setelah itu, anak-anak, kita lanjutkan, kita arahkan ke materi. Untuk materi yang... Bentar, saya besarkan dulu.
kita arahkan kepada materi yang sudah saya siapkan. Kebetulan saya menggunakan daring. Jadi anak-anak saya minta untuk mengakses dengan menggunakan daring yang kebetulan saya menggunakan Sway yang sering saya share di grup itu, media Sway. Jadi di situ anak-anak saya minta untuk langsung menuju link yang sudah saya siapkan, yaitu materi Hindu-Buddha. Sebentar saya perlihatkan dulu seperti apa bentuknya untuk laptop saya error. Mohon maaf ya, Bapak Ibu, laptopnya error nih. Gantian laptopnya yang error ini. Aksennya di mana? Betulnya nek sampeyan anak ketok nih. Error. Asalnya gimana? Asalnya nanti lebih. Oh, gini. Gantian nggih. Ya, berhubung Pak Eko ada gangguan teknis lagi, katanya tadi setelah sinyalnya error, sekarang laptopnya yang error. Jadi masih kita tunggu. Kita masih punya banyak waktu Bapak Ibu. Saya merencanakan sampai pukul 11. Nah, tapi kalau pun nanti nggak sampai pukul 11 sudah selesai, ya kita akhiri. Kalaupun nanti Pak Eko tidak bisa melanjutkan untuk menjelaskan materinya tidak sampai tuntas, nanti kita bisa akhiri dan Bapak Ibu bisa mendapatkan file dari Pak Eko itu di melalui grup. Oh ya, Pak Eko masih muncul lagi, masih bentar ya. Silakan Pak Eko. Ini kalau Bentar, error Pak ini. Ya, masih error Pak Eko. Kameranya nggak muncul ya. Pak Eko, kalau memang masih error, ini bisa kita akhiri. Mungkin bisa kita filenya dibagi saja di grup WA. Mungkin minggu depan kita bisa persiapkan lebih matang lagi sehingga nanti ini ibaratnya ini Pak, ini baru
pemanasan. Coba. Uji coba. Ya. Jadi ya nggak masalah ya. Tapi kalau memang masih melanjutkan silakan ya. Nggak bisa ya Pak ini, nggak bisa muncul. Oke ya, nggak bisa Pak Eko ya. Bapak Ibu, nanti saya share untuk format RPP 1 lembar tadi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan materi yang nanti rencananya di semester yang dimulai bulan Juli nanti. Jadi itu kan untuk materi yang semester ini, semester genap ya. Di semester ganjil nanti juga nanti saya akan berikan contoh modul yang harus dimiliki oleh siswa supaya anak-anak tidak di rumah pada Ya, monggo dilanjut Pak Eko kalau mau menyampaikan sesuatu atau mengakhiri, memberikan kelanjutannya ini seperti apa, karena ada gangguan di laptop Pak Eko. Berarti nanti seperti yang dikatakan Pak Eko tadi akan di-share ya materinya tentang RPP 1 lembar, dan itu akan menjadi acuan kita untuk membuat RPP yang meskipun sebetulnya lebih dari 1 lembar nggak apa-apa ya, tapi istilah 1 lembar sudah sangat ini sehingga memaksa kita untuk memangkas menjadi 1 lembar. Ya, monggo dilanjut Pak Eko, mic-nya dinyalakan. Sengaja saya matikan semua tadi karena ketika narasumber menyampaikan masih banyak mic yang dibuka sehingga suaranya gaduh. Ya, silakan Pak Eko. Ini tampilan saya sudah muncul Pak ini. Belum, mungkin masih proses ya, masih proses ini kelihatannya. Masih. Your internet connection is unstable. Nah, iya berarti tidak stabil. Sudah Pak, ini sudah belum tampil? Belum. Masih started. Nah, masih mau memulai. Belum tampil ya? Belum, masih belum bisa. Oh ya, sudah. Sudah muncul. Nah, ya Bapak Ibu kalau sudah tampil, ini adalah salah satu contoh media sway yang saya bikin supaya anak-anak bisa mengakses. Jadi media sway ini bisa anak-anak akses melalui laptop atau HP Android dengan catatan tersambung dengan internet seperti itu. Apa keistimewaan dari sway di sini? Jadi sebenarnya sway ini sama seperti PowerPoint, cuma sway ini dia berbasis online. Jadi di sini misalkan pada bagian yang saya klik di sini, anak-anak bisa langsung mengakses video yang saya sudah buat untuk mereka. Jadi selain materi berupa teks, anak-anak juga bisa mengakses di situ materi berupa video. Contohnya di situ saya sudah memasukkan teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia seperti itu. Jadi anak-anak bisa langsung mengaksesnya. Selain itu, kita tarik ke bawah di sini, nanti saya share link untuk yang materi ini, media dengan sway ini. Kita bisa masukkan gambar-gambar yang menarik pada anak supaya mereka itu tertarik pada media pembelajaran yang kita buat. Seperti itu. Dan saya sudah juga siapkan di sini ada ringkasan materi berupa video. Ada videonya 1 sampai 4. Dan terakhir, Bapak Ibu di sini bisa, nah ini, menyisipkan penilaian atau kuis. Jadi di sini bisa pakai Google Form yang nanti langsung nyambung ke Google Drive-nya. Jadi anak-anak nanti selain dia belajar dari teks, dari video, dari gambar, setelah mereka belajar tersebut, anak-anak bisa langsung mengikuti kuis atau penilaian yang Bapak Ibu berikan
dengan memasukkan linknya di sini, link Google Form-nya dimasukkan ke media Sway ini. Jadi nanti anak-anak bisa langsung mengetahui berapa nilai yang mereka peroleh seperti itu. Jadi ini adalah salah satu media daring yang saya buat selain modul yang sudah saya buat tadi. Jadi ada modul, ada daringnya ini. Jadi anak-anak bisa belajar secara daring juga luring. Jadi anak-anak tidak melulu belajar daring karena kita harus berbagi pendanaan tadi tentang paket data. Jadi anak-anak bisa belajar dari luring. Ini profil saya seperti itu. Ini contoh media Sway yang sudah saya masukkan supaya anak-anak mengaksesnya. Bentar. Nah, ini ya, Bu. Jadi ada di situ anak-anak mengakses materi dengan menggunakan Sway pada alamat HTTP tersebut GG materi Hindu Buddha. Atau anak-anak bisa mengakses pada website saya mengembangkan website sendiri untuk Mapel IPS yang anak-anak bisa akses materinya di situ. Setelah itu anak-anak juga bisa untuk luringnya, bentar, tugas akhir dari luring, yaitu untuk keterampilan, bentar, saya bukakan dulu. Masih proses. Harus saya bukakan dulu. Nah, ini adalah beberapa contoh supaya anak-anak ada kegiatan di rumah dan kita tidak gambarnya sudah tampil nggih, Bapak Ibu? Ya, belum.
Belum proses ya. Ya, masih proses. Nah, sudah ini. Nah, jadi di sini untuk proyek anak-anak selama di rumah, jadi karena kita meminimalisir anak-anak daring terus, maka anak-anak kita berikan sebuah proyek. Kalau contohnya di sini, anak-anak saya minta untuk menggambar ilustrasi masa praaksara tersebut. Jadi ini ada yang bagus, ini yang bagus, karena memang di sini kendalanya kalau kita memberikan proyek menggambar seperti ini kan tidak semua anak bisa seperti itu. Ini contohnya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan instrumen-instrumen yang lain dalam memberikan proyek kepada siswa. Jadi nanti saya share untuk RPP 1 lembarnya dengan daring tersebut. Sebenarnya Bapak Ibu bisa mendownloadnya di Kemdikbud Guru Berbagi RPP. Di situ sudah ada RPP saya yang sudah didownload lebih dari 200 kali. Sudah saya upload sejak bulan April, seperti itu. Jadi nanti saya berikan linknya. Baik, Pak Nardi, itu saja yang saat ini bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus ya untuk Pak Eko. Ya. Ya, itu tadi penyampaian materi oleh Pak Eko. Seperti yang saya janjikan tadi, ini ada sesi tanya jawab. Mungkin kita bisa beri waktu 3 atau 4 partisipan untuk menyampaikan pertanyaan atau komentar, ya, tanggapan untuk materi webinar pertama kali ini. Jadi Bapak Ibu tadi mungkin pada pertemuan kali ini fokusnya hanya pada ini ya, melihat gambar gitu saya lihat. Jadi selfie gitu saya lihat. Jadi itu enggak apa-apa. Ini merupakan pengalaman yang baik bagi kita. Karena dengan begitu kita tahu ya, oh ternyata meskipun kita terhalang untuk bertatap muka langsung pada siswa atau peserta didik, kita diberi jalan ya dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh atau lebih terkenal dengan sebutan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh melalui daring maupun luring. Nah, ada SUE, ada apa tadi, ada itu yang tentu memerlukan kerja keras ya untuk bisa seperti Pak Eko ya, untuk bisa sampai membuat website sendiri, membuat modul, membuat itu, membuat ini. Nah, itu silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan atau bertanya, saya beri kesempatan dibuka dulu mikrofonnya, kemudian menyampaikan. Ya, saya buka untuk penanya. Ini kita masih punya waktu cukup ya. Kita masih punya waktu 35 menit. Nah, ini cukup untuk tanya jawab. Ya, gimana apa? Tapi kalau saya lihat Bapak Ibu kan ada di sekolah, jadi tidak terkendala dengan paket data ya. Tapi kalau Bu Yani mungkin bukan di sekolah ini, di rumah. Ya, di rumah, karena wifi-an Pak, di sekolah tambah lambat. Oh gitu, lebih cepat di rumah ya. Oke, silakan. Ya. Monggo yang mau menyampaikan sesuatu ya. Kita masih punya waktu 35 menit, cukup untuk sesi tanya jawab. Atau sudah cukup ya, cukup jelas atau cukup belas? Ya, kalau memang dirasa cukup, tidak ada yang perlu dipertanyakan, mungkin masih bingung ya, kira-kira. Ini ada yang tanya Pak ini, Pak Zaini ini. Oh iya, silakan Pak Zaini. Di Pak Zaini, monggo Pak Zaini. Di kolom chat ini. Oh, di kolom chat. Oh iya, lupa saya nggak buka ya. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Pak Zaini. Bagaimana cara memotivasi siswa yang malas ikut KBM jika KBM kita model daring? Nah, ini nanti bisa
kalau nggak puas di udara langsung di darat ini ya, karena satu sekolah. Silakan Pak Eko. Sebenarnya kalau anak-anak dalam kegiatan pembelajaran secara daring ini, pembelajaran dengan daring ini, alangkah baiknya kita dalam mengembangkan medianya itu yang menarik buat anak-anak. Jadi seperti yang saya buatkan tadi. Mohon maaf Pak. Jadi kalau tadi saya pakai sesuai contohnya itu tadi. Jadi di situ ada videonya, ada gambar-gambarnya, ada teksnya. Jadi anak-anak tertarik untuk menggunakan media itu. Jadi kalau saya lebih kepada mengembangkan media yang menarik untuk anak-anak. Jadi bukan hanya teks saja, anak-anak belajar buku saja, enggak, tapi ada videonya, ada gambar-gambarnya, terus ada teks yang menarik, terus ada kuisnya langsung tadi yang anak-anak bisa langsung akses. Jadi kalau saya lebih pada pengembangan media yang menarik untuk anak-anak, seperti itu. Tetapi kalau dari pengalaman saya yang kemarin, kendalanya memang pada paket data. Jadi setelah saya evaluasi, saya berikan Google Form, anak-anak menjawab bahwa dengan menggunakan media tersebut, satu, menggunakan paket data, itu yang paling utama. Padahal pembelajaran daring ini bukan hanya IPS, mereka harus berbagi dengan beberapa mapel lain yang juga menggunakan daring. Sehingga ketika anak tidak mengikuti pembelajaran daring kita itu bukan berarti dia sengaja nggak ikut, tetapi ada beberapa kecenderungan kalau jawabannya yang kemarin yaitu paketannya habis. Seperti itu. Seperti itu Pak Nardi. Oh iya, terima kasih Pak Eko. Jadi ternyata lagi-lagi persoalan duit. Jadi untuk beli data. Jadi guru tidak langsung kemudian ini ya Pak Eko, langsung memaksakan ya. Pokoknya kalau nggak daring, nggak ikut kelas saya, nanti, nah itu kurang tepat ya untuk belajar saat ini. Meskipun kadang-kadang ada gini, ya. Bapak Ibu coba bagi Google Form aja ditanya berapa sih pendanaan mereka dalam 1 bulan untuk pembelian paket internet ini. Bagi anak-anak kita yang menengah ke bawah kemarin, kalau saya dari hasil angketnya itu lebih dari 50% mereka hanya menyediakan 25.000 sampai 50.000. Hanya yang tertentu saja yang punya IndiHome itu lebih dari 100.000. Oke Pak Eko, jadi kita survei dulu ya, survei dulu untuk menentukan daring, kita pakai daring berapa persen begitu ya, supaya jadi tidak langsung 100% tidak, jadi mungkin itu kita survei dulu. Walaupun saya sendiri baru Pak Eko, baru menggunakan WA Pak Eko. Jadi belum Zoom belum, karena khawatirnya kelas saya nanti nggak ada yang ngikuti. Mengingat sekolah saya juga meskipun SMPN 3, tapi kan kebanyakan siswanya dari golongan menengah ke bawah gitu. Ya, begitu Pak. Ini jawaban dari Pak Eko. Nanti kalau kurang puas bisa ditanyakan di tempat ya. Nanti ruangannya bisa secara langsung. Oke, baik. Berikutnya ada pertanyaan, mungkin saya periksa dulu di chat, mungkin ada. Ternyata. Oh ya, ini ada Pak Eko, dari Bu Furda. Nah, ini pertanyaannya begini Pak Eko. Pak Eko bisa dengarkan saya? Ya, di situ ada Bu Furda. Ya, bisa. Bagaimana mensiasati agar berhasil dengan kendala kuota ataupun susah jaringan sinyal. Ini menanyakan apakah dengan sinyal yang tidak bagus, pembelajaran daring bisa sukses. Nah, gini ya, sebenarnya ada banyak cara mensiasati agar pembelajaran daring berhasil dengan kendala kuota ataupun susah jaringan sinyal. Ini ada yang bisa kita siasati. Yang pertama, ini terkait dengan kendala kuota. Nah, terkait dengan kendala kuota, Bapak Ibu bisa konsultasikan ke pihak sekolah. Ya, ini deh, Nah, ini sebenarnya kan katanya, saya kurang
belum mengecek ya, bahwa BOS itu bisa dialokasikan untuk pembelian paket kuota internet anak-anak. Nah, monggo silakan dicek apakah itu betul bisa digunakan sebagai kuota internet anak-anak seperti itu. Terus yang kedua, karena di sini susah jaringan sinyal, otomatis ini kan daringnya terganggu. Maka seperti yang saya siasati tadi, saya menggunakan modul yang sudah saya buat. Jadi anak-anak ketika jaringan sinyal bagus dan sebagainya yang menghalangi kita untuk pembelajaran daring, maka anak-anak bisa kita instruksikan untuk belajar melalui modul yang sudah kita susun. Seperti itu. Kalau saya seperti itu. Monggo mungkin ada masukan atau tambahan dari rekan guru IPS yang lain. Kalau saya yang pertama terkait dengan kendala kuota, di sini bisa dikonsultasikan ke sekolah, apakah betul bisa digunakan untuk pembelian kuota siswa. Setelah itu untuk terkait dengan susah jaringan sinyal, kalau saya dengan menggunakan modul yang sudah saya susun seperti itu, karena kalau kita terkendala di jaringan susah sinyal, otomatis kita tidak bisa online, kita tidak bisa tatap muka dengan siswa dengan secara daring, jadi harus dengan luring seperti itu. Monggo kalau ada masukan. Begitu Pak Nardi. Oke ya, itu saya kira jawabannya sudah jelas. Jadi daring itu ya sama dengan harus punya sinyal yang kuat, punya paket yang kuat. Nah, harus punya ini, harus punya modal. Gampangannya ya tanpa itu daring saya kira nggak bisa maksimal. Jadi ada alternatif kedua, luring. Begitu Bu Purda ya. Jadi bisa disiasati mungkin teman-teman anak-anak yang susah sinyal dan kuat data ya nanti kuat paket ya suruh ke rumah temannya yang sinyalnya kuat tapi paketnya lemah. Nah, itu nanti bisa 5 orang nggak apa-apa. Pak Eko ya 5 anak gabung itu nggak apa-apa. Tetap tapi menjaga ya physical distancing ya. Jadi agak 1 meter melihat itu ya laptop gitu. Jangan naik pohon, naik atap rumah, bahaya. Nggak boleh, dilarang ya, dilarang naik. Baik, itu masih ada satu sebetulnya ya, kalau mau masih menggunakan kesempatan ya kita masih punya waktu. Silakan kalau mau bertanya. Nah, kalau dirasa cukup, dirasa cukup, kita bisa akhiri ya pada pertemuan kali ini. Jadi luar biasa, perdana, tapi saya sebetulnya ketar-ketir ya tadi. Jangan-jangan 40 menit putus, itu yang menjadi kekhawatiran saya. Saya itu berminggu-minggu mencari ya, bagaimana caranya supaya nanti kita pada webinar pertama itu tidak dengan tanpa bayar, tapi kita bisa 1 jam lebih. Alhamdulillah bisa. Jadi dengan kerja keras, belajar pada YouTube, akhirnya menemukan cara. Dan ini tentu akan kalau bisa nanti kita akan agendakan terus supaya sertifikat bisa keluar gitu Bu Yun ya. Jadi meskipun kita pada masa pandemi tetap kita adakan pertemuan. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu yang belum absen langsung mengisi link yang sudah saya bagikan baik di WA maupun yang di kolom chat tadi. Tuh. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi hari ini alhamdulillah jadi pertemuan berhasil dengan mulus meskipun terkendala di sinyalnya Pak Eko ya tadi. Tapi itu bukan jadi masalah. Jadi terima kasih kepada Pak Eko. Ya, Pak Eko yang telah rela menyempatkan waktunya, ilmunya untuk kita semua. Dan Pak Eko ini aset ya. Jadi suatu waktu kita perlukan Pak Eko siap ya untuk memberikan apa yang terbaru pokoknya. Sebelum dijual kemana-mana, jual dulu di MGMB ya. Begitu Pak Eko ya. Bisa. Ya saya lihat gambar Pak Eko sudah mengindonesia ini. Saya lihat di brosur-brosur itu juga ada gambar Pak Eko yang memegang piala begitu ya. Saya lihat itu. Ya itu supaya bisa menjadi pemacu pada yang lainnya, kepada Pak Topan, Pak yang lainnya, Bu yang lainnya. Kalau misalnya punya hal yang baru bisa disampaikan di pengurus MGMB, nanti bisa kita agendakan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Begitu. Ya nanti saya, sebelumnya untuk kata-kata penutup ya, nanti Pak Zeni tadi yang membuka mungkin bisa sekarang menyampaikan statement terakhir, memanfaatkan waktu yang
masih ada, mungkin ada informasi-informasi yang penting. Kita masih punya waktu 24 menit, jadi waktu yang cukup ya untuk menyampaikan informasi terbaru. Mungkin terkait dengan kemarin Pak Zaini, kita diundang oleh MKKS itu bisa disampaikan di sini atau hal-hal yang lain. Silakan Pak Zaini, sekaligus nanti menutup Pak Zaini. Terima kasih. Halo Pak Zaini, masih on di Zoom kelas. Masih. Oh ya, silakan. Ya. Waktu sebentar saya berikan Pak Zaini. Terima kasih waktunya, Pak Nardi. Jelas teman-teman? Ya, Bapak Ibu. Jelas. Terima kasih atas waktunya. Non, sing wedok katut ning dikekne Pak, mayang ngujung. Pak Hari, mic-nya Pak Hari, dimatikan Pak Hari. Ya, ini kemarin kami sama semua ketua MGMP didampingi satu orang pengurus untuk membuat model ataupun contoh RPP daring satu lembar. Ya, ini kemarin kebetulan yang sanggup untuk IPS kemarin saya ajak Pak Nardi. Mohon maaf untuk pengurus yang lain ya. Itu kemarin sudah kita buat, masih kita revisi. Karena memang kemarin harusnya harus langsung jadi dalam waktu pertemuan mulai jam 10 sampai jam 12 sehingga ternyata teman-teman masih ya, minta toleransi sampai hari ini ada yang masih belum masuk. Mudah-mudahan nanti contoh yang kita buat itu tidak harus seperti itu, tapi minimal mengilhami Bapak Ibu untuk membuat RPP daring yang satu lembar itu. Jadi, Pak, kalau minta contohnya yang sudah jadi, ada Pak. Nah, itu. Kalau sudah jadi, kalau satu lembar ya ada itu. Kalau untuk semuanya, rata-rata semua Bapak Ibu guru ini masih dalam proses pembuatan. Misalnya seperti biasanya Pak Topan. Nah, saya yakin Pak Topan juga belum punya pulaan, soalnya teman-teman di daerah lain juga baru proses membuat. Ya Pak Topan ya. Nah, terus yang kedua, untuk pembelajaran di semester 2, berdasarkan rapat kemarin, dipastikan kita pakai moda daring Bapak Ibu ya. Jadi, penjenengan siapkan, mungkin nanti untuk satu mapel, dalam satu hari itu cukup 2 mapel saja. Jadi dari 5 hari atau 6 hari yang penjenengan miliki, berarti nanti kalau ada 11 mapel cukup 1 hari 2 mapel, terus nanti misalnya yang IPS misalnya kita punya 4 jam aslinya. Nah mungkin yang untuk daringnya cukup 2 jam pelajaran, terus yang 2 jam bisa penugasan. Jadi tidak harus full daring. Nah, ini kalau kaitannya dengan full daring, nanti kaitannya dengan paketannya memakan perlu dana yang agak besar. Karena tidak hanya IPS, jadi semua mapel nanti juga akan seperti itu. Jadi dipersingkat. Tetapi jangan khawatir untuk di jadwal, itu tetap dibuat seperti biasanya, karena untuk memenuhi jam penjenengan, supaya TPP-nya tetap bisa keluar. Mungkin itu tambahan dari kami. Mungkin ada yang ingin berkomentar dulu Bapak Ibu sebelum saya akhiri, saya tutup. Monggo. Nggak ada? Ya, nggak ada rupanya Pak ini. Ya, nggak ada ini. Oke. Kalau nggak ada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mengadakan webinar yang pertama untuk IPS dengan materi desain pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Eko Prastyo Utomo. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa meningkatkan kita sebagai guru yang profesional. Saya kiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya, demikian tadi kegiatan webinar kali ini. Saya sebagai tuan rumah pemilik host, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, mungkin tadi dalam menyampaikan sesuatu tidak menyinggung Bapak Ibu, mohon maaf. Akhirnya saya sebagai pemilik rumah atau host, terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi pada webinar berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sudah saya tutup. Sudah tutup. Ini masih ada waktu 18 menit. Udah kita habiskan sekalian. Untuk apa? Yang belum absen. Yang belum absen silahkan. Yang belum absen. Coba saya ceknya dulu yang absen berapa gitu ya. Saya ceknya dulu. Ya, Pak, cek. Saya suhu. Ya, ini Mas ya. Sampai udah. Saya cek dulu. Saya cek. Aduh. Itu yang nomor 3 itu kok masih OA. Oppo itu berarti belum diganti. Pak Zen, besok kalau RPP udah jadi, contoh di-share nggih. Oh ya. Oke, kita jadi bisa tahu paling enggak. Ayo Pak Nardi, nanti absen. Ya, ini coba Bapak Ibu bisa lihat di layar. Itu adalah yang sudah masuk itu baru 33 orang. Berarti ya ini ya segini yang tadi yang ini ada mulai dari yang pertama dulu yang pertama. Nah, ini yang pertama Pak Bambang, Bu Penny, ini bisa dilihat. Ini absen yang sudah masuk. Sampai 2 sudah ya? Ada 33. Pak Ganis, Pak Zeni, Pak Bu Eva, Bu Dewi. Punya saya belum, Pak. Jadi kan berarti orang absen berarti malah. Loh, masa? Tadi kayak wes Wes, aja dulu Bu Yuyun. Oh, sudah itu. Wes. Sudah, Pak. Oh, ya wes. Ya ini udah ya. Ya ini sudah sampai 2. Iya, Pak. Pak Nardi. Wes, kena urung ya dilebokno neh to kok. Nah, ora double-double lah. Ya ora apa-apa, double gratis kok. Gratis ya. Ora apa-apa, double Bu Sri. Ya. Wes, ayo ya. Wes. Masak. Wes, saya. Ini nama-nama yang sudah. Bu Penny sudah apa belum, Mbak? Bu Penny sudah, Bu Penny. Saya langsung turun Pak Nardi ya, saya mau rapat di SC. Oke, siap ya. Terima kasih. Ini saya menghabiskan waktu aja kok. Monggo yang mau live atau mau keluar silahkan. Oke, makasih. Ya, terima kasih semua. Kita akhiri, tak tutup rumahku, ruanganku ini. Gaya nih Rere. Si Jose gitu. Ya. Jadi host. Oh, mumpung jadi mumpung ini ruangan. Mumpung jadi host, berak ngatur. Berak ngatur bakal elak seneni bakal jenengan. Oh, apa gak jenenge iki ya ngono. Apa
Sopo kuwi? Jenengane kok opo kok A3S 6E-han lho iki. Ngajar absen. Ya,